Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ikhwatiman rahimahumullah, melanjutkan pembahasan syarah Riyadhus Shalihin karya Shalih Al-Utsaimin. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang definisi atau makna dari taubat. Masih ingat kan kita ya? Masih lupa. Jadi yang maksud dengan taubatnya apa? Kembali kayak gini. Tahu mas? Kembali taubatnya? Taubat itu kembali, gitu kan? Secara bahasa artinya kembali. Secara makna istilah yang dimaksud dengan taubat itu kembali kembali kepada perbuatan-perbuatan yang benar, yang baik, dari asalnya melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Jadi taubat itu kembali kepada kebaikan, gitu, dari ketidakbaikan. Kemudian kemarin disampaikan ada beberapa syarat dari taubat itu. Nah ini lanjutannya. Syarat dari taubatnya bukan hiji. Satu, ikhlas. Bukan hiji teh. Ikhlas lah. Kudu ikhlas taubat teh. Ya kan? Karena ada yang taubat motivasinya hanya untuk dunia. Hanya untuk dunia. Taubat rek miluan kelompok pemuda hijrah kapita pada loba gadis hidungnya kurang jomblo satu nawai. Tamu motivasinya ya berapa hijrahna. Itu tidak bisa, tidak memiliki kriteria syarat dari taubat. Jadi syarat yang pertama, taubat itu harus ikhlas karena Allah, bukan karena motivasi dunia, bukan karena ingin harta, bukan karena ingin jabatan, bukan karena ingin pasangan, tapi betul-betul taubat yang dilakukan itu karena lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah, bukan tujuannya motivasi dunia. Kemudian yang kedua baru menyesal, gitu. Ya, yang kedua itu syarat dari taubat, menyesal betul-betul menyesalnya, bukan hanya sekedar kamu pase hanya lipstick gitu ya. Ampun, kamu namanya cek usaha dari salah. Kalau kita cek abi uyun tobat sampo gitu ya. Ampun gitu ya, tapi belum deui. Baik begitu, tapi betul-betul menyesalnya itu lahir dari dalam hati sampai dia merasa bahwa dirinya itu merasa sangat hina, sangat kotor, menyesal, bahkan dia marah kepada dirinya sendiri. Gitu. Itu penyesalan yang betul-betul lahir dari dalam diri seseorang. Yang ketiga, nah ini kaitan nanti dengan pembahasan yang akan kita bahas sekarang. Meninggalkan perbuatan dosa yang kita sesali. Di orang tobat, tinggalkan, gerak berhenti, stop, gitu ya. Sampai di sini, tong ayo boy, gitu kan? Pokok tobat tapi masih dikiranya begitu. Kumaha ya tante? Berarti tobatnya hanya main-main. Aku mau tobat. Mau beli tapi masih kena gitu, korupsi gitu. Ternyata kok menyesal, tapi tidak ditinggalkan.
pekerjaan yang berdosa itu. Riba ada benar dosa, riba ada gitu kan. Tapi masih nyereh gitu. Nah itu kan sesuatu yang sebetulnya sangat dan ini memang yang kebanyakan itu kan? Tanpa disadari, tanpa dirasa gitu. Kita tahu itu adalah perbuatan dosa, kita merasa sebenarnya gitu. Tapi ya kayak takutnya ya, tapi tidak itulah. Nah itu kalau betul-betul taubat gitu, itu sudah tinggal stop, tidak dilanjutkan. Itu, ya itu diantaranya. Nah ini kita lanjutkan al-iqra itu. Al-iqra itu berlepas diri. Kemarin kita mas baca bertanggung jawab ya mas. Kieu dan bukan dibahas kitabnya kieu. Nah al-iqra itu berlepas diri. Nah kalau melepaskan diri dari dosa itu, ya kalau iqla wahid ganti imma ayakuna iqlaan anda ya Allah bihaqqillah ta'ala atau bihaqqillah azza wa jalla. Ada kalanya kita berlepas diri dari dosa itu bisa berupa berlepas diri dari dosa yang berkaitan dengan hak Allah. Nah ini mah bahada yakfi anta tuba bainaka wa baina rabbuka. Cukup baik apa antara orang dan Allah. Kalau dosa itu dilakukan, kalau yang dilakukan itu adalah hak Allah, kita melanggar hak Allah. Perintah Allah dibubu, larangan Allah dirubah. Nah berarti ada antara orang cip Allah. Misalnya tinggalkan sholat, itu kan dosa, harus taubat kan? Bahkan tempat tidak sholat, orang tinggalkan sholat. Nah itu cukup antara kita dengan Allah, maka itu cukup taubatnya antara kita dengan Allah saja. Walayat lagi tidak pantas taubat aku kalau kita berkata begitu, atau kita menceritakan dosa. Meskipun itu dosa antara kita dengan Allah gitu. Misalkan tinggal bersuatu orang mana sudah sholat seminggu dengan rasa bangga ya, sama lain tobat. Tidak perlu seperti itu gitu. Tidak perlu diungkap bahwa orang juga dosa. Nah tidak boleh menceritakan kepada manusia di masyarakat minal muharram al wajib. Boh ngalakukeun pagawean anu diharapkeun ku Allah atawa ninggalkeun pagawean anu diwujudkeun ku Allah. Tong dicarita-caritakeun. Aya apa pengadongnya? Ya siga tadi. Aya kan orang makan tuh kuring sholat seminggu, sholat sebulan gitu kan. Terus puasa, kok ngerasa dosa tapi diceritakan. Tidak perlu menceritakan dosa yang kita perbuat. Cukup kita betul-betul kalau bertobat meninggalkan perbuatan dosa itu, kemudian menggantinya dengan perbuatan yang baik. Gitu. Itu benar maksudnya Nabi Jabir kata-kata informasi itu dosa orang kapal pada jalan gitu, tidak boleh. Paidahkan Allah berman alaika bisabah. Kalau Allah sudah menutupi, ya Allah kan kesudupan dosa orang di manusia, aib orang di manusia, ulah orang dibongkar, dibuka, dosa orang diceritakan manusia jadi, gitu. Sebab Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadis di bawah di sini, qad qala Nabiyyu alaihi salatu wassalam, kullu ummati mu'afa illa mujahid.
setiap umatku itu diampuni dosa-dosanya, kecuali orang-orang yang berbuat maksiat secara mujahidin, berbuat maksiat secara terang-terangan. Setiap umatku, kata Rasul, akan diampuni dosa-dosa kecuali orang yang berbuat maksiat secara terang-terangan. Tapi nepuk badan gitu, ngakutin dosa itu tidak pantas. Kok Allah mau ditutup, gitu kan? Kudunya bersyukur, gitu kan? Nah kemudian betul-betul melakukan tobat. Nah itu termasuk tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh orang yang bermaksiat secara terang-terangan. Nah seperti di bawah ini juga hadis disampaikan, kama jaa fil hadis, gitu ya. Seseorang melakukan perbuatan dosa, gitu ya, ayat alif dan ba, kemudian summa yusbihu bihadisin, kemudian dia menceritakan bihinas kepada yuhadisu, summa yusbihu yuhadisu bihinas, kemudian dia menceritakan kepada manusia keesokan hari, yuhadisu. Jadi kalau ke dosa, pentingnya ngalakukan dosa, isu karena ngalakukan dari takdir tadi berarti orang bismillah, paling ayam tadinya gitu. Pak Al kadang bercerita, aku melakukan begini, ya. Nah, ini termasuk orang yang tidak akan diampuni atau tidak akan dimaafkan. Illa anna ba'dul ulama qala, hanya saja sebagian ulama mengatakan begini, idza fa'alal insana danban fihi had, jika seseorang mengerjakan dosa yang dosa itu wajib mendapatkan hukuman dera, had gitu ya, masuk dalam hudud, sesuatu dosa yang dia lakukan yang harus mendapatkan hukuman berupa misalkan didera, dijilid gitunya, atau dirajam gitunya, atau dipotong tangan gitu. Nah itu misalkan yang seperti itu, painau la ba'sa ayadhaba ilal imam tenanaon, kalau dia pergi kepada imam gitu ya, kepada hakim maksudnya di sini, alladzi yuqimal hudud, yang menegakkan hudud itu. Contoh misalkan amir gitunya, nah, penguasa gitulah, yang berhak menegakkan hukum hudud, hukum potong tangan, hukum rajam, hukum cambuk gitu kan. Itu teh tidak sembarangan, itu teh tidak sembarangan untuk jual orang anu jinah tewak gitu kan terus dihukum. Tidak, itu ada ketentuan yang harus diperhatikan terkait dengan cara menegakkan hukum Islam itu. Tidak serta-merta langsung dirajam, tidak gitu ya. Komo can kabuktian mah gitu ya, komo can kabuktian mah, tapi dah diurang mah no kabuktian oge nya hare-hare. Dan malahan mah di gitu nya difasilitasi. Difasilitasi. Nah, kalau misalkan betul-betul dia itu ingin mendapatkan kebersihan jiwa
dan raga gitu, dengan menceritakan apa yang dia lakukan dalam rangka untuk penegakan hudud. Tenan naon eta mah gitu. Contoh misalkan dulu ada ya dalam hadis, ya ini unik gitu. Dalam hadis di dalam kitab Bulughul Maram gitu, tentang hudud ya. Salah satunya menceritakan ada seorang perempuan, laki-laki dulu ya. Ada laki-laki sahabat itu berbicara kepada Rasulullah SAW bahwa dia sudah berzina, gitu kan? Bahwa dia sudah berzina. Tapi eta ku Rasulullah tidak langsung, oh kalau begitu Anda dihukum langsung. Henteu, ditanya heula ku Rasulullah teh. Dengan pertanyaan yang seakan-akan kalau kita perhatikan, kalau kita simak pertanyaan itu, siga mere jalan ke menghindar gitu. Coba perhatikan, kalau ya baca di dalam kitab Bulughul Maramnya. Mungkin kamu hanya sekedar mencium saja, kan gitu aja. Berarti cara mencium unggul mah termasuk zina, tapi mendekati zina tangge dosa gitu kan. Ulah gitu memahaminya. Oh berarti ciuman mah teu naon. Ulah gitu, salah. Kan ini ketika si laki-laki itu berkata bahwa saya sudah berzina, maka hukumlah saya gitu kan. Deraklah saya. Kamu mah mungkin cuma sekedar mencium saja. Tidak. Betul saya sudah berzina. Mungkin kamu cuma meraba-raba saja. Kan gitu aja. Eta teh kan sabaraha kali teh ku Rasulullah teh ditaros teh. Mungkin hanya mencium saja, mungkin hanya meraba-raba saja. Betul Rasul, saya sudah berzina. Eta teh bakating ku hayang dihukum. Hayang bersih, hayang ditegakkeun hukum hudud supaya jiwa ragana bersih gitu kan. Ku Rasulullah ditaros deui, Pak. Henteu langsung pas kedua kalian ngaku langsung henteu ditaros deui. Benar maneh teh geus zina gitu. Benar. Ku Rasulullah make kata-kata kiasan. Apakah seperti tali timba yang jatuh ke dalam mulut sumur, ke dalam perigi? Eta teh kan kiasan teh hebatnya. Iya hebat gitu. Maksudnya teh betul-betul asup gitu. Kudu dijantrek gitu. Betul gitu kan. Betul. Saya sudah berzina. Atuh cek Rasulullah teh. Ari kitu mah nya atuh. Hukum dia dirajam. Gitu, Pak. Jadi tidak mudah ternyata kalau kita menyimak apa yang terjadi di zaman Rasulullah saja. Terus nu kadua istri kan, ada perempuan. Perempuan juga sama. Dia hamil. Meureun taubat gitu kan? Lain meureun, dia taubat. Betul-betul taubatnya. Sampai dia datang kepada Rasulullah mengadu untuk menegakkan hudud gitu. Rasulullah, saya sudah berzina. Ku Rasulullah tadi tinggali, kan nuju ngaradeg. Ya. Kata Rasulullah, engkau sedang hamil. Maka tunggu dulu sampai anakmu lahir. Lami tah sugan terek poho. Budakna lahir ya kan 8 bulan ya, anggaplah meureun 7 genep bulanan. Kan lami eta teh. Henteu sugan ku Rasulullah diudag-udag mana nu ngaku zina teh. Henteu. Tapi si wanita itu datang lagi kepada Rasulullah. Gitu. Datang lagi kepada Rasulullah. Rasulullah, anak saya sudah lahir. Saya sudah titipkan kepada siapa nanti dia akan diurus gitu kan. Dan juga penjaminnya. Sekarang tegakkan hudud untuk saya. Kumaha walaran Rasul, Pak? Engkau sudah menyusui anakmu? Belum. Penuhi dulu hak anakmu. Susui dulu. Seberapa tahun?
Gitu Pak. Nyusuan heula budak, sok 2 tahun. Ya Rasulullah dinarima seakan-akan memberi kelonggaran dan memberi jalan untuk melarikan diri gitu kan. Si gak tong lah gitu. Tapi hebatnya gitu kan, didikan Rasul para sahabatnya nepi ka kitu gitu. Kuatnya ingin ditegakkan hukum Islam. Bener we Pak, tos 2 tahun sugan teh poho. Lamun urang sigana lempeng. Teu jadi sigana teh. Datang deui ka Rasulullah. Rasulullah, anakku sudah aku susui. Demikian pula penjaminnya sudah aku tentukan dan siapa yang mengurusnya aku sudah aku titipkan. Sekarang tegakkan. Maka kata Rasulullah, maka rajamlah dia. Geus dirajam tah, maut tah wanita itu. Maka Rasulullah yang pertama kali menyalati wanita itu. Cek, nah ya tetangganya biasanya sok aya sahabat. Rasulullah disolatan pan penjina, nyebutnya teh penjina, Pak. Padahal geus tobat, gitu kan? Kata Rasulullah, Allah sudah mengampuni dosa wanita ini, dan sekiranya pahala dari penegakan hukum ini, gitunya pahalana dibagikan kepada kalian sudah akan mencukupi. Nah, itu luar biasa. Nah, ini terkait dengan taubat itu, gitu. Jadi kembali lagi, kalau memang seseorang menceritakan aib atau dosanya itu dalam rangka untuk penegakan hukum kepada orang yang memang dia adalah seorang hakim, seorang amir, tenan naon eta mah gitu kan siga nu tadi di nu hadis. Tapi ada penekanan di situ nganu leuwih alus mah gitu nya, ditutupi weh gitu. Komo lamun misalkan di zaman ayeuna mah kan nya dosa teh kan kalah di omong-omong nya keset tutupan gitu. Keur mah teu bisa negakeun hukum hududna atau minimal tong nyebarkeun aibna atawa dosana sorangan gitu. Ayeuna mah di TV kan jadi tren gitu kan. Sebagian artis sanes sadaya artis sebagian gitu. Sebagian artis ngan lolobana. Jadi lamun teu kitu teh lain artis. Di dongeng kon cari-caritakeun gitu nya. Apaan aib gitu. Anu rompi oren. Nah, baik kita lanjutkan lagi. Jadi kalau terkait dengan dosa-dosa yang sifatnya memang harus dihukum dan ada yang bisa menegakkan hukum, maka boleh. Tapi diceritakan pun tidak kepada sembarang orang. Diceritakan pun kepada orang yang memang dia bisa menegakkan hudud itu. Gitu. Lamun teu aya mah geus saya jempe. Tong di beja-beja. Tong beja-beja. Geus cukup tobat begitu, tong ngalaksanakeun deui maksiat. Nah, had itu, penegakan had itu adalah salah satu bentuk penebusan dosa. Gitu. Mataknya di judulnya penebusan dosa. Dina Islam aya penebusan dosa. Nya ieu aya itu. Tobat teh kan itu dalam rangka penebusan dosa. Ngan ulah dihartikeun penebusan dosa sehingga penebusan dosa dina ajaran ini. Penebusan dosa dina Kristen makan cukup pengakuan. Datang ke gereja tapi dukanya ieu mah saterang abdi di TV mun lalajo gitu. Cukup datang ke gereja langsung we pengakuan, dibalik tirai bayar we denda. Beres we. Cukup ngaku ya hukum laruan dosa. Ieu kan ngakunya, ieu ngaku, tapi kan di Islam teu kitu ya. Teu kitu. Aya penegakan. Kalau terkait dengan hudud itu harus ditegakkan gitu.
wani nyarita, wani nanggung dosa, wani nanggung hukumanana gitu. Lamun teu wani mah tong wani-wani atuh. Saya cepet gitu. Cicing gitu. Tong ieu lah gitu. Itu termasuk penebusan dosa itu ya, hudud itu. Itu ternyata ketika ditegakkan itu pahalanya sangat besar. Gitu ya. Orang yang mencuri gitu. Nah, ketika dia mencuri lalu dia bertobat dan mengaku dan kemudian memang dosa mencurinya luar biasa lah gitunya besar. Dengan gentle dia ingin ditegakkan hudud, maka dia mengaku pada hakim. Maka ketika dia dihukum potong tangan itu, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama besarnya seperti ketika si pelaku zina yang dirajam. Udah ya, pahalanya teh Pak tong dianggap enteng. Urang moal bisa nandingan gitu. Moal bisa nandingan. Ta eta Pak, gedena tobat teh. Gedena pahala tobat teh, tapi anu bener-bener tobat gitu. Lain tobat tobatan. Ini luar biasa pahala tobat itu. Jadi, kalaupun kita tidak menyampaikan aib atau dosa yang kita lakukan di hadapan orang lain, minimal gitu ya, dengan menjaga supaya itu tidak disampaikan kepada orang, itu pun sudah satu kebaikan gitu, dan itu akan mendapatkan nilai dari Allah, dan insya Allah Allah akan menghapus atau akan menerima tobat yang kita lakukan. Nah, kemudian yang bawah Pak, nu manaeun ieu teh dilelewat soal. Nah ini amma idza kana danbu bainaka wa bainal khalq, tadi mah antara orang jeung Allah. Nah sekarang jika dosa itu atau perbuatan dosa yang kita lakukan itu adalah dosa yang terjadi antara kita dengan sesama gitu, dengan makhluk. Ini ada beberapa bentuk penebusan dosanya gitu ya. Namun ka Allah mah cukup orang ka Allah mengakui bahwa kita berdosa, kemudian tidak lagi stop, berhenti gitu kan, tidak melakukan anu tadi tilu teh ya, tapi kayak aya nu kaopatna can aya nu kalimana kayak itu nepi ka kaopat gitu. Nah, ini ada beberapa bentuk. Nah, misalkan yang pertama awalan, fa in kana malan, jika dosa itu berkaitan dengan harta. Nah, jadi mah kaitanna jeung harta. Misalkan kita merampas harta seseorang yang bukan hak milik kita dengan jalan apapun. Entah itu dengan cara mencuri langsung, entah itu dengan melalui metode misalkan utang riba ataupun yang lainnya. Maka tidak hanya sekedar kita tobat ke Allah gitunya, tapi juga kita harus membayarkan kepada yang berhak untuk menerima penebusan dosa kita gitu. Jadi kalau misalkan orang misalkan nyokot barang orang lain, maka si barang itu harus dikembalikan lagi. Atau misalkan harus kapakainya dikembalikan senilai seharga yang kita ambil. Kudu dibalikin deui ka pemilikna gitu. Lamun bentukna hutang, ya misalkan orang teh minjem tapi pas lagu ditagih teu ngaku, misalkan gitu nya, pas lagu ditagih teu ngaku, naon da urang mah teu boga hutang, aya teu kitu Pak. Ya, padahal api-api gitu, api-api teu boga hutang, api-api bohong, padahal ingat bener orang teu boga hutang, tapi iraha nginjung, padahal mah popohoan gitu. Ieu mah lamun popohoan, lamun bener-bener poho mah teu masalah, ieu mah pura-pura lupa gitu. Nah, dia mengingkari karena dia hanya sekedar pinjam, emang geus karakter nginjem. Pakai mau dibalikin injem gitu. Maka kalau dia
betul-betul bertobat, maka kembalikan harta itu kepada nya, dibayar hutangna gitu. Kumaha lamun geus maot anu gana nyabikeun ka ahli warisna, sebagaimana itu adalah bagian dari warisan gitu. Atau kalau misalkan kasus orang hilang, kumaha tah nya sedekahkeun gitu, dah enteng dina Islam nya. Lamun misalkan maot wariskeun ka ahli warisna, lamun hilang teu aya nya sedekahkeun gitu. Itu diantara salah satu bentuk pengembalian gitu ya, atau penebusan dosa dari dosa dalam bentuk merampas harta hak orang. Itu yang pertama. Jadi bacanya biar cepat. Terus ada yang ketiga, yang kedua di belakang, sanian. Amma idza kanatil maksiyah alati fa'altaha ma'al basyari darban. Ayeuna mah tunggal tenggel. Bentuk kemaksiatannya itu adalah mendolimi gitunya, mendolimi dalam bentuk fisik gitu. Jadi orang sahaok kadua gaplok gitu. Eta teh Pak, emang dosa teh kudu ditobatan eta teh. Nah, numbutkeun keterangan dina ieu mah gitu. Jadi lamun aya nu kateungel ku urang, maka urang minta hampura. Jeung kudu ridho Pak, urang kudu daek diteungeul deui. Isos. Ingat ya Rasulullah waktu dalam satu kesempatan itu membariskan pasukan gitu kan. Nah, di antara pasukannya itu aya jelema pendek, hidung, sana minatnya. Sanes bi. Aduh, genut gitu bi. Abi deui wae cenah. Genut. Ieu mah ngajak paris ditah lempeng. Cek Rasul teh ya cenah lamun aya dosa anu pernah dilakukan ku kami ya, cek Rasulullah teh dina waktu kesempatan eta sok ngacung eta jalmi eta abdi Rasul. Oh nya sok kareup naon abi emut keneh cenah waktu baris. Ya tah Rasulullah teh kan sok ya mun ngalempengkeun teh Pak, ngalempengkeun teh tah dina waktu salat oge ngalempengkeun teh lamun teu lempeng. Oh iya. Pas kena patuangan pisan. Gitu, da gendut. Salirana tunggu istakim ya. Sawad gitu namanya. Sawad betul lepat namanya. Istakim ya sawad, lempeng atuh sawad gitu. Tah abdi teh mut keneh jadi hate cenah abdi teh. Cek Rasul teh. Terus kumaha tuh minta tah Rasul teh nya. Ya uswah teh nya Rasul. Sok atuh rek naon? Rek negel deui ya perut. Sok tah dibuka patuangan Rasul. Tos dibuka patuangan Rasulullah sawat lain malik nenggel Pak. Malah memeluk dan mencium perut Rasulullah. Ya Rasul ceurik tah. Itu Rasulullah, aku ingin akhir hidupku bisa menyentuh kulitmu gitu, dengan harapan aku bisa bersamamu di surga gitu. Bakatiku cinta nak ka Rasulullah gitu kan ya, hayang nangkep gitu ka Rasulullah. Padahal modus eta mah Pak. Padahal modus moal atau moal waninya ka Rasulullah. Modus eta mah. Calutak atuh ya modus ya, tapi ya itulah bukti kecintaan para sahabat Rasulullah SAW. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, itu jadi yang kedua, lamun misalkan orang berlaku dolim gitu ya, misalkan berbuat pernah memukul, entah itu memukul dengan tangan atau dengan senjata. Wayah nawe tambah tadi kudu kisos gitu. Penebusannya itu dengan kisos. Nah, itu sesuai dengan
apa yang ada dalam Al-Qur'an. Ini dalam Al-Qur'an Allah berfirman liqaulillahi subhanahu wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha gitu. Dan balasan sesuatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Ya misalkan leungeun balas leungeun deui gitu kan, nyata kisos teh. Kaki balas kaki lagi gitu, muka dibalas muka. Allah Ta'ala juga berfirman, "Famani tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma tada 'alaikum." Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangan terhadap kamu. Dina Islam apa? Tong berlebih-lebihan. Dina Islam tidak boleh berlebih-lebihan. Tidak sadis gitu. Kalaupun misalkan berperang itu menyerang sesuai dengan yang setimpal yang kita terima gitu. Ya kalau misalkan ada anggapan Islam itu sadis, tidak. Islam itu sangat etis bahkan ketika dalam berperang. Pohon-pohon, bangunan-bangunan saja dijaga itu. Rasulullah senantiasa mengingatkan dan mewasiatkan ketika setiap memberangkatkan pasukan, diingatkan, Omar, jangan membunuh anak-anak, jangan membunuh orang tua, gitu kan, kecuali kalau mereka menyerang. Jangan merusak tempat-tempat ibadah, ya, fasilitas umum. Jangan menebang pohon. Islam teh etis pisan perang teh. Nah, itu ya, diantaranya salah satu hal yang kalau misalkan berkaitan dengan dosa atau kesalahan mendolimi secara fisik, maka dibalas dengan fisik lagi. Yang ketiga, salisan wa in kana yaqulu adih bil qaul, menyakitinya dengan kata-kata. Ya, maka dia juga harus membalas menyakitimu dengan kata-kata seperti jika kamu telah mencela, mencaci dan mengejek gitu. Kuduna maki itunya dibalas deui gitu. Tapi nanti ada panduan etikanya dalam Islam itu, kalau dicaci jangan dibalas gitu kan dengan cacian. Tapi kalau dalam kaitan penebusan dosa itu harusnya dibalas lagi gitu. Si naon kan orang banyak aya nu si anjing gitu kan, si monyet, si babi gitu. Gitu. Meskipun Islam dalam etikanya itu tidak keun we gitu. Tapi ketika kaitan dengan hudud itu harusnya dibalas lagi dengan balasan yang setimpal gitu. Atau paling tidak kita menemui orang yang kita sakiti, lalu kita meminta keridhaan dari orang itu untuk memaafkan dan membebaskan dari apa yang telah kita lakukan. Punten kapungkur abdi kapayayat kantos nyebat kieu punten payat sing ridho sing ikhlas abdi hampura gitu kan. Itu harusnya begitu. Aya teh nu kitu jarang. Ya. Paling oge meureun kayak lebaran meureun. Eta oge teu wani bruk-brak gitu. Pokona mah anu karasa jeung nu teu karasa gitu kan. Yang sengaja dan yang disengaja, yang tidak disengaja. Padahal kudu mah ditataan eta teh. Gitu kan? Dan tuh apal naon atulah yang disengaja dan yang tidak disengaja teh. Jadi ya salah satunya adalah kita mendatangi orang itu dan memohon agar orang itu ridho dan ikhlas gitu ya dari apa yang kita punten ti payu teh abdi teh nyarekan kalepasan nyebat naon-naon gitu. Nah itu minta maaf. Kemudian yang keempat Robi'an ayakunal haqqa ghibah. Ini mah kaitannya dengan ghibah masih ya. Ghibah jika kamu melakukan dosa, yaitu hak yang kamu rampas itu dari seseorang itu adalah ghibah, menyebarkan aib gitu. Ya masih karena orang kealaman gawe gitu ya.
Mindeng buahnya. Nah, maka seharusnya kita kalau betul-betul ingin taubat dari gibah dan ingin menghentikan perbuatan gibah, itu mulai dari kita mengakui kepada orang yang sudah kita gibah itu, lalu kita meminta maaf, dan kemudian di majelis-majelis yang pernah kita gibahi orang itu, kita memuji-muji orang itu sesuai dengan fakta yang ada. Jadi sebaliknya, misalkan mitnah Jokowi, misalkannya Jokowi teh lamun terbukti orang teh geus fitnah gibah gitunya, geus ngagibah Jokowi, ternyata Jokowi teh teu kitu, maka dicaritakeun ke orang, dipuji-puji Jokowi sesuai fakta, tapi ulah berlebihan gitu. Gitunya ulah berlebihan sesuai fakta. Yang Jokowi teh teu kitu geuningan kieu, Jokowi teh bager gitunya, misalkan bela ka rakyat dan lain-lain lah gitunya, wallahu a'lam. Nah, itu jadi kalau kita dosanya menggunjing gibah, itu salah satu bentuk penebusan dosanya adalah kita meminta maaf kepada orang itu. Kemudian di majelis atau di tempat kita menyampaikan gibah kepada orang-orang, kita sampaikan pujian yang pantas disampaikan sesuai dengan fakta yang ada gitu. Tapi terkait gibah ini ada juga ulama yang berpendapat gitu ya, tidak perlulah sampai kita mendatangi orang yang kita gibah itu, sebab mungkin saja ada beberapa madorot. Misalkan lamun urang ngadatangan orang, wah pipas saeun atuh adi nyarita kan geus ngagibah dikri gitu misalkannya, atau dikri geus ngagibah ano gitu kan. Tuh kalau misalkan dicaritakeun ka ano nah langsung moal bener gitu kan, pasti bakal madorot gitu lah. Nah, maka sebagian ulama berpendapat tidak perlu lah, yang penting kita kemudian memperbaiki dan kemudian menyampaikan tadi pujian-pujian gitu kan di tempat yang pernah kita gibahi gitu tentang orang itu. Nah, kemudian satu lagi terkait dengan mengungkap aib gitu ya. Tapi ini bukan dalam rangka gibah, tapi dalam tujuan untuk membuka keburukan atau kejelekan seseorang itu, agar kita tidak mengikuti atau mempercayai apa yang disampaikan. Misalkan kalau dalam ranah mustalah hadis gitu kan, itu teh aya Pak, para ahli ulama, para ahli hadis itu ada apa istilahnya itu mentakhrij gitu kan, mentakhrij para perawi hadis. Eta teh kan diomongkeun, tapi lain gibah eta mah, tapi nerangkeun ngajelaskeun tentang misalkan kecatatan dari akhlak atau dari sikap seseorang. Si rawi ieu mah tukang bohong. Lain gibah eta mah, tapi dalam rangka menyelamatkan nanti supaya apa yang disampaikan dari orang itu tidak dipercaya begitu saja. Sebab kalau dipercaya begitu saja, bisa saja yang dia sampaikan itu adalah sesuatu yang bohong gitu. Nah, itu diantaranya. Itu juga bisa berlaku gitu ya di saat ini, meskipun bukan dalam rangka memfilter hadis, tapi memfilter informasi-informasi, berita-berita hoax gitu. Tete perlu jamaah asilmu mah kuduna siga gitu. Kudu punya semangat untuk tabayun gitu. Semangat untuk tabayun. Karena itu diperintahkan dalam Al-Qur'an gitu kan. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu gitu. Tabayun itu penting. Entong sautik-sautik menang berita share. Harus punya begini, ketika kita mendapatkan informasi itu harus punya kepekaan gitu. Mengecek validasi gitu, validitas dari informasi yang kita terima itu. Entong langsung share lah. Pas rek nge-share teh, kita bener teh cek heula. Atau kalaupun mau di-share ada kalimat ieu teh bener teh nya manawi aya berita. Nah, itu penting. Jadi jangan share itu bahaya. Nah, Syekh Al-Utsaimin terkait dengan yang tadi itu sangat menyetujui, sangat mendukung gitu ya. Kalau misalkan terkait dengan ghibah itu kita tidak perlu menyampaikan kepada orang yang kita
gibahi itu. Cukup orang tadi hanya berlaku baik, kemudian tidak lagi menggunjing, tidak lagi gibah, dan menyampaikan hal-hal yang baik tentang orang itu. Baik, kita can beres. Syarat nuka opat disebutkan lah nya segedik. Syarat yang keempat, kalau yang tadi 1 ikhlas, 2 menyesal, 3 meninggalkan perbuatan dosa itu. Nah yang keempat, syarat yang keempat itu al-azmu ala alla ta'uda fil mustaqbili ila hadzal amal. Yang keempat, bertekad untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa itu di masa yang akan datang. Ini jadi niatkan bahwa kita tidak akan mengulangi lagi dosa. Nanti yang kelima menarik ya. Yang kelima itu akan dibahas secara tersendiri gitu ya di pertemuan berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang benarnya ada manfaatnya dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari kebodohan saya sendiri. Aku lu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.